Ibu sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, hari ini kita pertemuan scale up Zoom yang kedua ya dengan Guru Unda Coach Fahmi dan beberapa teman-teman yang akan mengisi juga narasumbernya. Untuk hari ini yang pertama jam 10 sampai jam 10.15 akan dibawakan oleh Mbak Diah Yusuf. Sebelum kita mulai, ini saya punya datanya Mbak Diah Yusuf, tapi yang pasti Mbak Diah Yusuf ini salah satu womanpreneur Indonesia yang membawa nama baik Indonesia di forum nasional. Jadi kalau ada teman yang belum tahu siapa Mbak Diah Yusuf, coba tolong di googling dulu ya. Saya bacakan sedikit. Mbak Diah Yusuf adalah founder Indonesia Prime, founder Festival Entrepreneur Indonesia. Jadi kalau kita sering mendengar FEI itu foundernya salah satu Mbak Diah Yusuf ya salah satunya. Owner dari PT Niwi International Indonesia, VP Vice President Community Empowerment Indonesia, Masya Allah dia, dan certified beberapa coach dan mentor, certified facilitator Mark Plus Institute, Business Development Manager PT GAC, pernah juga ya Mbak ya, Finance dan Accounting pada zaman dulunya mungkin ya Mbak, di Singapura. Oke, Mbak Diah Yusuf ini adalah Presiden Women G Coach, perkumpulan atau gabungan atau apapun namanya, mak-mak dari Grounded Business Coaching yang pernah belajar, tapi khusus mak-maknya saja ya, presidennya adalah Mbak Diah Yusuf. Mbak Diah Yusuf, kita persilakan. Mbak Diah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mami Redia, Bunda Redia, moderator kesayangan kita semua dan tidak pernah tergantikan. Kemarin disuruh sharing dan kata Coach Fahmi harus real, maka ada sedikit yang saya sampaikan di masa, jadi saya nggak keluar rumah sejak kemarin terakhir tuh di Karanganyar untuk event rapat kerja nasional ICSD di Karanganyar di Solo, kemudian pulang sampai ke rumah tanggal 17 Maret, dan sampai sekarang memang ada di rumah. Dan saya justru sedang menikmati enaknya di rumah gitu ya, dan saya justru sedang mengeksplor bisnis-bisnis apa saja yang bisa saya kerjakan dengan cara remote, karena ternyata remote kerjaan itu memang sedang tren juga di dunia, termasuk juga gig ekonomi. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar juga tentang gig ekonomi. Malah saya sedang berpartner dengan salah satu perusahaan yang semuanya remote, jadinya CEO-nya di New York, kemudian head trainingnya di Texas, kemudian VP International Partnership-nya di Johannesburg, kemudian tim lainnya ada di Filipina. Jadi bagaimana remote working ini memang harus kita pelajari karena banyak keuntungan-keuntungan yang justru bisa didapatkan. Baik, saya sudah mempersiapkan presentasi supaya kita bisa lebih berinteraksi. Sebentar. Oke, kemarin diberikan judul oleh Coach Fahmi, saya harus menyampaikan pandemi dan peluang baru. Karena tadi Bunda Redia sudah menyebutkan dan saya memang sudah banyak membantu teman-teman UKM dan sangat peduli dengan perkembangan SMI di Indonesia, UKM di Indonesia, maka saya menyebut diri saya adalah Indonesia Entrepreneurship Development Enthusiast. Nah, ini adalah tagline saya, jadi design your purpose, winning your life, winning your future. Karena your life itu bukan your future, tapi kamu harus punya satu purpose untuk your future. Anak-anak, cucu-cucu kita adalah future kita. Ini selama saya di rumah, ini yang saya lakukan. Jadi saya sebagai VP Partnership dari ICSD Global, tidak hanya Indonesia, tapi juga di global. Kemudian saya sangat aktif. Ini ada ICSD Toolbox, jadi saya bersama dengan rekan-rekan dari seluruh dunia
untuk sharing tentang materi-materi atau modul-modul yang bisa digunakan oleh UKM seluruh dunia. Jadi ini saya menyumbang satu modul tentang reviewing your business health. Kalau teman-teman mau klik di sini, ini karena buat umum ya, icsg.org / ICSG Toolbox, ini banyak sekali modul-modul yang ada dari luar negeri juga. Kemudian saya juga kemarin diminta bersama panelis dari Amerika, ya ini bapak-bapak semua dari Amerika, dari USASD, untuk bicara di forum ICSD. Nah ini yang lucunya nih, karena mereka mulai jam 4 sore di Amerika, jadi di sini subuh. Jadi subuh-subuh saya mesti bicara waktu itu. Kemudian saya pun sangat concern saat ini juga mempelajari tentang SDG, kemarin bersama United Nations sama ILO, dan saya sudah dapat sertifikat untuk itu. Kemudian saya juga aktif menulis, ini adalah tulisan saya ketiga di majalah Marketeers, yang tulisan keempat akan hadir di Marketeers selanjutnya di bulan Juli. Ini waktu itu saya menulis Entrepreneurs in Crisis. Kemudian di samping global, ini juga aktivitas saya di dalam negeri. Saya diminta untuk menjadi tim relawan pendamping UMKM dan diminta oleh Kementerian Koperasi waktu itu untuk menyampaikan strategi pemasaran di saat krisis. Maka saya menciptakan ini. Saya create ini tanggal 25 Maret ya, sebelum banyak pakar yang bicara juga. Jadi saya bikin singkatannya adalah DIA, Discover New Opportunity, New Experience, Innovation Become Product Substitution, Active Listening to Target Market, dan Human Interest. Nah, sekarang kalau teman-teman bisa cermati bahwa pasti larinya juga ke sini-sini juga yang dilakukan. Kemudian saya langsung menginisiasi FEI Krisis Respon, ini tanggal 23 sampai 29 Maret. Kami memberikan free coaching one-on-one untuk teman-teman UMKM yang terdampak atau yang karena di saat awal mereka kaget dan mereka perlu teman bicara, maka saya menginisiasi FEI Krisis Respon. Kemudian ada pertanyaan, ini dilanjutkan nggak? Saya tidak lanjutkan karena sudah dilanjutkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Dan kemudian adalah kampanye positif dari ICSD, menyerah bukan pilihan. Kemudian saya juga aktif sekali mengikuti webinar dari luar bersama ICSD. Ini waktu itu di UAE, kemudian ini di California, Certificate of Participation. Dan ini yang baru terakhir tentang yang menyelenggarakan adalah UN Global Compact. Jadi adalah ulang tahun ke-20 dari UN Global Compact Leaders Summit. Saya banyak sekali ketemu orang seluruh dunia dan sudah dapat kontaknya untuk kita partneran lebih lanjut. Nah, sebenarnya apa insight dari yang sudah saya lakukan gitu ya? Setelah saya melihat dan melakukan, kemudian membaca dan mencermati, jadi ini insight saya adalah untuk COVID ini, karena saya tidak mau untuk bicara negatif ya, maksudnya negatif impact pasti ada dan itu semua sudah tahu, tapi kita juga harus lihat dari sisi positif. Jadi ini adalah insight-nya dan tulisan ini pun ini sudah berupa tulisan The Rise of SME Creativity and Sustainable Business Pushed by COVID-19. Jadi bagaimana kreativitas dan sustainable business itu didorong oleh adanya COVID-19. Tulisan ini sudah saya berikan kepada ICSD Global untuk kemudian bersama-sama diberikan kepada United Nations pada tanggal 27 Juni, yaitu Hari UMKM Internasional. Dan kemudian bagaimana nextnya ya, preparing for actualizing. Seperti yang disampaikan juga banyak dibahas oleh Bapak Hermawan Kartajaya. Jadi saat ini kita harus prepare for actualizing. Nah, ini juga menarik. Artikel ini ditulis atau riset ini ditulis tanggal 17 Februari 2020. Jadi ternyata mereka meranking ya, CEO World dan World Bank kalau nggak salah ya, meranking apa sih negara-negara yang, di mana saja sih negara-negara yang
terbaik untuk diinvest atau doing business di 2020. Dan Indonesia masuk ke ranking keempat. Ya, kita di atas Malaysia. Ini ada 10, ada 80 ranking sebetulnya. Nanti dilihat sendiri di sini. Ya, Indonesia masuk ke ranking keempat. Dan ini terbaru ya 2020. Kemudian SDG pun Sustainable Development Goal itu adalah ada 17 goal yang dicanangkan oleh UN dan disepakati oleh semua negara bahwa di 2030 17 goal ini sudah bisa terselesaikan masalah-masalah dunia. Jadi no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, dan sebenarnya ada 17. Dan ini sudah disepakati untuk di-accomplish tahun 2030. Berarti kan 10 tahun dari sekarang. Maka kemarin tahun ini ya di awal tahun, UN mengeluarkan namanya SDG Ambition. Jadi bagaimana scaling business impact for SDG ini. Kemudian ada juga SDG Kompas. Ini nanti saya uraikan nanti puzzle-nya di mana, ini baru puzzle-puzzle, nanti menyatukannya di mana nanti ada di akhir. Jadi ada juga SDG Kompas yang memprovide tentang bisnis ya. Jadi provide guidance untuk company atau untuk perusahaan bagaimana mereka bisa align dengan SDG ini. Kemudian jadi di sini adalah sekali lagi Indonesia adalah negara keempat ya, masuk ke ranking keempat untuk diinvest. Kemudian ini ada SDG, bagaimana SDG ambition ini sedang dipush oleh UN. Nah, ini yang ketiga dari World Economic Forum dan baru dipublish 5 Juni 2020 bahwa future of consumption itu adalah di ASEAN. Di mana kita tahu Indonesia pasti adalah negara terbesar di ASEAN, ya. Ini makanya sekarang ada katanya rebel masuk dan seterusnya karena memang ini yang mengeluarkan World Economic Forum ya, jadi level dunia. Jadi bagaimana memang orang berbondong-bondong ingin masuk ke ASEAN, terutama ASEAN mana sih? ASEAN itu di mana sih? Ya, di Indonesia gitu tentunya. Gitu. Dan ini baru ya 5 Juni 2020 habis ya. Teman-temannya bisa download sendiri di situsnya World Economic Forum. Dan ini saya sudah menandatangani ya agreement antara kami Indonesia Prima dengan Grup Internasional sebagai negara ke-55. Jadi Grup Internasional itu mereka punya tools untuk bisnis. Jadi dan ini sudah teruji di seluruh dunia sejak 2008. Makanya saya ambil sebagai negara ke-55 sehingga membawa Indonesia atau teman-teman UKM Indonesia punya pemikiran global. Karena global itu bukan hanya ekspor ya, tapi bagaimana mindset kita pun harus dipacu oleh itu. Jadi ini saya sudah sedang bekerja sama dengan Grup Internasional sebagai negara ke-55. Ini yang sudah dan sedang saya lakukan selama ini. Jadi ini partnership dengan Grup Internasional sebagai negara ke-55. Kemudian kemarin pun dari Taiwan meminta saya sebagai international mentor for Taiwan Startup Pires. Kemudian dengan satu perusahaan di Jepang saya diminta sebagai advisor untuk business accelerator for small and medium business. Tadi kemarin saya bilang sama Bunda Redia bahwa saya nggak bisa lama-lama karena setelah itu saya harus meeting dengan teman-teman di Jepang. Kemudian yang sedang kami lakukan pun berpartner dengan APEC for funding women-led business in Indonesia. Jadi setelah diadakan di Taiwan dan negara-negara lain, mereka sekarang akan ke Indonesia juga. Jadi dengan partnership dengan Indonesia Prima. Saya pun sudah set up new company bersama teman-teman namanya ARS Aquaculture Sustainable Farming bersama teman-teman di Malang dan Balikpapan. Kemudian bersama Mas Salim kami sedang mendevelop new platform. Jadi saya sebagai co-founder dari infi.id. Kemudian di Gria Darumadani kami sedang melakukan land acquisition dan remodeling karena memang bisnis kami di real estate development
yang awalnya akan kami launching perumahannya di bulan Mei tahun ini, ternyata ya tidak bisa, jadi kita sekarang fokus ke land acquisition dulu. Dan yang terakhir adalah sedang, tapi bukan yang terakhir ya, masih ada banyak, terlalu banyak, preparing platform womanpreneur empowerment. Oke. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini adalah kita ini mesti bersiap diri gitu. Indonesia mesti bersiap diri karena ini ranking ini bukan Indonesia yang bikin. Gitu. Ranking ini bukan Indonesia yang bikin. Jadi nantinya kalau kita nggak siap gitu ya, tentu kesempatan-kesempatan yang tadi sudah diprediksi akan hilang juga gitu. Dan ini nextnya saya sedang, nanti mungkin teman-teman yang punya anak kecil bisa bergabung di sini. Saya sedang mikir karena saya lihat Zava ya, Zava kalau dia lagi main game, kemudian main game sama orang besar yang kita nggak tahu itu siapa, walaupun dia lancar bahasa Inggrisnya, cuman kadang-kadang mungkin itu bukan bahasa untuk anak kecil. Maka saya sedang menginisiasi English Conversation Club ini buat anak-anak. Nanti kalau ada yang anak-anak mau gabung, boleh langsung ke WhatsApp ini saja. Jadi kita punya native speaker yang langsung dari sana, jadi teman-teman saya untuk bicara langsung dengan anak-anak. Nanti ada tugas-tugas yang diberikan. Dan tentunya ini FPI, Festival Entrepreneur Indonesia, tanggal 15-16 Agustus 2020. Bismillah, Barakallah, semoga yang saya lakukan dan teman-teman lakukan bisa menjadi satu amalan dan berimpact bagi banyak orang. Itu saja Bunda Redia. Mbak Dia, terima kasih banyak. Mbak Dia gimana ngaturnya? Anak-anak nggak protes ya Mbak, banyak kerja kayak gitu? Ya, saya kemarin ada saya pun melakukan satu riset ya untuk teman-teman womanpreneur, mungkin Bunda Redia juga pernah baca. Bagaimana seharusnya womanpreneur itu bekerja gitu. Tentunya nomor satu adalah time management, bagaimanapun adalah time management. Kemudian ya ridho suami tentunya itu sangat mensupport kita. Dan bagaimana teman-teman pengusaha wanita itu memerlukan peer, memerlukan teman komunitas untuk berbagi. Karena kalau ngomong sama cowok kan suka nggak nyambung ya. Yang ditanya nanti kalau ngomong sama Coach Fahmi ya ROI mulu gitu kan, ROI-nya mulu gitu. Kemudian ya yang kemarin saya ambil kesimpulan yang keempat adalah perlunya business advisor untuk teman-teman womanpreneur. Karena kita tidak perlu lagi mencari apakah metode ini berhasil, apakah enggak. Kalau kita sudah ada pendampingnya itu akan lebih cepat. Sehingga kita masih punya waktu untuk nonton drakor. Saya udah tamat itu. The Word of Marriage saya pun sudah tamat gitu ya. Saya juga nonton drama-drama Korea lainnya karena itu buat penyegaran, buat saya, buat refreshing. Jadi itu tetap bisa dilakukan. Begitu Bunda Redia. Oke Mbak Dia, kita doain Mbak Dia sukses terus. Terima kasih untuk hadir hari ini dan selamat meeting ya Mbak Dia. Iya, makasih. Oke. Yang berikutnya sudah siap ya, Cak Bukin. Mas Bukin Pradana ya? Pradana. Cak Bukin? Halo? Halo, Cak Bukin. Saya bacakan dulu ya. Cak Bukin ini adalah Sekjen Apkulindo, Asosiasi Kuliner Indonesia. Yes. Mas Bukin Pradana dipanggil. Cak Bukin sudah hadir ya? Cak Bukin? Sudah hadir, tadi belum di-unmute. Nggak apa-apa. Langsung siap-siap sebentar lagi, saya bacakan sebentar. Beliau kelahiran Gresik 46 tahun yang lalu, berarti tahun 74 ya lahirnya ya, Cak Bukin ya. Aktivitasnya banyak banget ini, usahanya juga banyak banget, organisasinya apalagi. Beliau ini bisnis yang digeluti adalah perkebunan, distributor telekomunikasi, dan punya beberapa outlet makan, rumah makan seperti warung ayam jantan, soto Cak Bukin, dan yang terbaru itu adalah bakso Malang Sapi. Saya mengakui bahwa baksonya enak sekali, Cak Bukin. Beliau ini lulusan Teknik Elektronika Universitas Brawijaya, jadi sangat paham dan hafal banget daerah Malang ya, Cak Bukin. Sebagai Wakil Ketua Umum Perdagangan di Jaringan Pengusaha Nasional, lalu Sekjen Apkulindo, dan masih banyak lagi. Kita mau dengerin dulu salah satu pakar kuliner yang ada di Indonesia dan sekarang sedang membangun suatu TV
TV namanya Kuliner Bisnis TV. Ya, Cak Bukin ya? Ya. Oke, silakan 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, Coach Dr. El Fahmi, Siap. para Master G Coach, para guru-guru yang ada di sini semuanya dari seluruh Indonesia, mungkin juga dari seluruh dunia yang bergabung di sini. Waduh, luar biasa nih ya. Pagi ini saya terjadwal akan liputan, Mbak Redia, tapi ya apa itu, insya Allah bentar lagi lah, kan 15 menit habis ini baru jalan. Karena saya kalau misalkan beraktivitas mestinya bisa pakai handphone, tapi karena diharapkan ada slide gitu ya, saya coba pakai laptop dan masih beraktivitas di rumah ini. Saya coba share, mudah-mudahan bisa. Kelihatan nggak, Mbak? Di saya sih belum. Di saya belum. Masih on progress. Oh, oke. Okay. Screen sharing is push. Gimana tuh? Nggak ngerti deh saya kalau sharing-sharingan. Gimana Mas Salim? Sudah masuk? Masih start. Boleh dibacakan aja paling, Cak? Oke, baik. Tadi secara profil udah dibacakan oleh Bunda Rindia. Mungkin saya langsung aja gini. Di 5 Oktober 2019 itu saya membuka bakso sapi yang tadi sambungan yang disampaikan oleh Bunda Redia. Itu kita lagi bangun satu brand yang saya lihat kuliner itu kan ada trennya ya. Nah, tren bakso ini sepertinya 3 tahun ke depan kayaknya menarik gitu ya buat para grup pelaku kuliner. Kalau di industri fried chicken kan 3 tahun terakhir kemarin sudah di dunia pergeprekan gitu ya, termasuk kemarin yang sempat rame, itu salah satu yang meramaikan dunia pergeprekan adalah grupnya Bensu atau Ruben Onsu dan siapa satunya tuh Sujono siapa itu ya, itu Beni Sujono. Sehingga di 3 tahun terakhir ini semuanya demam geprek. Geprek itu sebenarnya pengembangan dari O-Chicken sebenarnya. Tapi dikeprek gitu ya Mbak Ridia ya. Karena Bandung ya. Digeprek. Dan sebenarnya ayam geprek itu tidak lahir sekarang. Mungkin 5 tahun sebelumnya juga sudah ada yang jualan geprek dengan nama geprek, nama gepuk, nama penyet gitu ya, dengan model yang sama. Tapi kenapa nggak booming ya? Karena kurang menyan. Bukan menyan dukun gitu ya. Nah, itu salah satu menyannya itu ya artis itu ya, bisa untuk meleverage brand atau bidang brand tertentu gitu. Itu cepat banget gitu ya. Termasuk kue-kue artis yang berkembang terakhir ini. Nah, di dunia kuliner saat ini mulai berlomba-lomba bikin bakso. Brand-brand terkenal seperti bakso Bujangan, terus ada bakso Kemon, ada bakso Sunan Giri. Itu adalah grup-grup kuliner besar yang mencoba mendevelop dunia perbaksoan. Dan saya melihat bakso ini menarik karena secara operasional lebih mudah gitu ya. Nah, ini bakso sapi ini lahir, ini juga hasil dari tugas akhir GBJ. Kalau buat saya ikut pelatihan percuma cuman bikin kertas-kertas project project akhir yang saya ditandatangani oleh 7 Master G Coach dan termasuk Coach Fahmi, tapi nggak jadi sesuatu. Jadi kertasnya mungkin akan dibuat figura terus dimuseumkan bahwa kita ditandatangani Coach Fahmi tapi tidak terrealisir. Meskipun proyek akhir saya agak sedikit muluk-muluk gitu ya dengan omset 1 triliun itu buat
Kata Mbak Redia kan itu ya, kan kita bisa jualan seluruh dunia aja kata gitu. Oke, siap ya. Nah, saya memulai ini habis Lebaran tahun lalu dan kita mulai di 5 Oktober. Ini lagi on fire, kita tes 3 bulan pertama di Oktober saya buka 2 outlet, terus Desember persiapan outlet berikutnya, Januari kita buka. Terus saya memutuskan karena melihat dunia perbaksoan ini bagus gitu ya, handle-nya juga gampang, karyawannya nggak butuh terlalu banyak. Karena di Jakarta itu yang menghabiskan operation itu biaya itu ada 2. Satu harga sewa, yang kedua adalah karyawan. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengoperate kalau karyawannya lebih sedikit, itu mestinya setidaknya itu kalau buka awal itu nggak butuh biaya terlalu besar. Nah, makanya saya memutuskan warung ayam jantan saya yang full service. Nah, full service itu bedanya apa di tipe restoran itu kan adanya fast food sama full service. Kalau full service itu gampangnya orang baru parkir mobil itu sudah dilayani sampai pulang itu dilayani gitu ya gitu. Dan itu biaya pelayanan di Indonesia itu nggak bisa mahal gitu, beda dengan di beda dengan di luar negeri gitu. Sehingga dengan tipe bisnis yang full service tadi, yang kuliner tadi itu membutuhkan banyak karyawan, sedangkan kalau fast food itu lebih sedikit karyawan. Di tengah-tengah on fire saya ngubah yang tadi ayam jantan, ada 3 outlet kita ubah ke bakso sapi gitu ya. Di bulan Maret ternyata alhamdulillah kita semuanya kena pandemi COVID global gitu. Jadinya yang tadinya mungkin ilmu GBC, GLC akan lebih mudah kita terapkan, ini tantangannya lebih susah gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Pasti teman-teman tahu cerita awal pas waktu kita melakukan Zoom CCG ya waktu itu ya. Saya sedikit cerita yang waktu itu sempat buka outlet di tengah PSBB. Nah, ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah wait and see ya. Kita baca berita yang valid karena hoax beredar banyak banget, dan saya mencatat ada 3 video yang membuat orang itu ketakutan, minimal 3 video. Yang pertama adalah video yang seperti zombie yang di kota Wuhan sebelum pandemi itu masuk ke Indonesia. Jadi orang pada bergelimpangan gitu ya. Jadi begitu masuk ke sini, waduh, jangan-jangan saya nanti mati seperti itu. Apa itu keluar rumah langsung kena virus, jatuh bergelimpangan, sehingga banyak orang yang takut untuk keluar. Itu yang saya amati pertama. Yang kedua adalah iklan hand sanitizer yang pegang duit berpindah, pegang pintu berpindah, pegang itu berpindah. Ya, saya yakini itu bisa terjadi di virus apapun. Itu bukan iklan COVID, tapi itu yang membuat orang shock. Yang kedua, yang ketiga adalah video seorang dokter dari Wuhan, entah benar entah enggak gitu ya, yang membuat cerita bahwa orang kalau seandainya sudah terkena COVID dan sembuh pun itu tidak bisa sembuh sempurna. Minimal 50% paru-parunya itu sudah cacat. Ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap psikologis saya, nggak tahu Bapak Ibu semuanya melihat atau tidak gitu ya, dan psikologis karyawan-karyawan saya. Sehingga mereka meminta gimana kalau outlet ini ditutup, ya, bukan hanya di kuliner, tapi juga di distributor telekomunikasi. Dan itu akhirnya saya memutuskan juga di tanggal 25 Maret ketika PSBB diumumkan, itu kami memulai libur sampai kira-kira seminggu lebih, hampir 10 hari. Terus saya coba keluar. Nah ini sambil cerita ya. Saya coba keluar, ternyata, loh kok Bank BCA masih buka? Kok masih ada mall yang masih buka gitu ya? Kenapa saya keluar? Karena itu perlu beli kursi yang mau buka opening bakso sapi yang di Cipinang gitu ya. Ini saya masih bisa beli kursi gitu ya, mall masih. Terus saya share ke grup, saya share lagi optimisme baru gitu ya, parameter data baru yang ada di lapangan. Sehingga itu membuat mereka, loh kalau kita nggak buka, nggak bisa dapat uang, meskipun oke, kita siapkan dana cadangan, tapi kan nggak bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Saya bilang gini, pokoknya gimana caranya kalau seandainya kita harus tutup, gimana caranya kita tutup paling terakhir, saya bilang gitu.
Kalau seandainya kita harus buka, gimana caranya kita buka paling awal gitu. Setidaknya kalau misalkan pandemi ini harus tutup 6 bulan, ini kan dulu kita belum tahu ya. Kalau kita bisa tutup lebih akhir 2 bulan, berarti kan kita puasanya 4 bulan ini nggak dapat duit. Kalau kita sudah dari 6 bulan nggak dapat duit dari awal, ya kalau tabungan kita banyak, masih bisa mantap. Tahu mantap Mbak Redia? Makan tabungan. Makan tabungan gitu ya. Kalau nggak punya tabungan, apa yang mau dimakan? Nah, gitu Jual ya. aset. Jual aset. Nah, itu bingung kalau ada asetnya kan gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi kita bersabar. Tadi Mbak Dia juga bilang hidup apa itu bersama keluarga, mengerjakan hal-hal kecil. Kan yang lebih ketakutan itu biasanya ibu-ibu karena aduh main perasaan gitu kan Mbak Redia. Jadi mau ke pasar udah takut sehingga ya yang ke pasar mesti saya. Kalau istri saya ya mungkin beli apa itu yang tukang jual sayur yang di depan rumah itu yang pakai becak gitu ya. Sambil memantau situasi. Terus berdiskusi dengan banyak teman yang satu frekuensi gitu ya, sesama pengusaha yang juga menggunakan data. Jadi nggak hanya asal ngomong, nggak hanya asal hoax ya gitu ya. Jadi kita menggunakan banyak sudut pandang. Yang keempat, ketika kondisi yakin aman, nah ini, saya keluar gitu ya, meskipun dengan menggunakan protokol kesehatan. Bagaimana dengan bisnis yang tadi saya cerita, sebagian sempat tutup, terus saya outlet tetap mengikuti protokol kesehatan, lihat laporan penjualan, laporan keuangan, kita cost killer, sebagian kita rumahkan karyawan yang memang rugi. Jadi penjualan kuliner di level restoran di dine-in itu menurut data teman-teman saya di Apulindo itu turun hingga 90%. Di tempat saya ada yang turun 80%, ada yang 70%, ada yang 60%. Ya. Jadi kalau sudah nomboknya banyak, kita tutup. Ada 5 outlet yang saya tutup, 3 masih buka. Karyawannya dirumahkan, yang outletnya buka, karyawannya kerja mungkin 50-50, ada yang kerja cuma 35%, biasanya kerja seminggu 6 hari, ini kerjanya cuma 2 hari. Nah, ini juga saya terus berpikir, gimana caranya teman-teman yang bekerja 6 hari ini bisa bekerja, yang tadinya 6 hari, sekarang 2 hari, bagaimana bisa bekerja full. Itu diantaranya nanti yang melatar belakangi saya membuka Kubis TV itu karena saya punya tim kreatif yang biasanya kerja full, ternyata karena nggak mampu membayar gitu ya kita kurangi. Terus saya juga ya ikut alur jualan masker, saya apa itu ikut mendalami di situ, menikmati gitu ya jualan masker kurang lebih 10 hari lah sebelum banyak yang bermain, begitu banyak yang bermain, ini udah nggak menarik ini gitu kan gitu. Dan saya dapat pelajaran bagaimana berjualan online secara langsung. Saya yang making sendiri, saya pesan-pesan sendiri, saya yang pesan GoFood sendiri, dibantu anak saya karena waktu itu rumah saya itu sebagian jadi kantor juga kayak Mbak Redia. Karyawan waktu itu libur. Nah, sehingga di rumah sepi banget saya daripada apa itu jadi kaum apa itu istilahnya Mbak yang tidur-tiduran itu apa? Rebahan. Kaum rebahan gitu ya. Nah, saya melakukan itu gitu ya. Tiap hari bengong hampir 2 bulan, banyak bengongnya meskipun kita mantau outlet ya kan sambil rebahan gitu, tapi terus sambil ngegame nggak jelas saya jadi gamer selama 3 bulan, habis duit lumayan juga ya, jutaan juga ya. Punya 10 akun gitu saya pikir, tapi saya menikmati itu biar sampai mentok. Nanti kalau biasanya saya kalau udah merasa bersalah itu terus muncul suatu karya. Jadi kalau udah stres, biarin aja sekalian stres gitu ya. Jadi begitu sudah, wah ini nggak faedah ini main game-game ini kan. Lagian juga udah bosen, udah apal lah gamenya, udah apal banget gitu ya. Saya pikir ini daripada saya beli produk game, saya pikir ini bisa buat tambahan uang saku tim kreatif saya mesti bantu teman-teman untuk bantuin bikin konten digital. Masih ada 2 menit lagi, Ca Salim. Oke. Ca Salim, Ca Bukin. Ya, oke. Mbak Redia, Yes. kenapa saya bikin Kubis TV gitu ya? Bentar, aduh, ada.
Telepon masuk lagi. Kenapa bikin Kubis TV? Karena pas seminggu sebelum Lebaran, saya diundang salah seorang teman yang bisnis kuliner di daerah Cikarang. Cak Bukin, datang ke sini. Saya udah buka hotel seminggu. Omsetnya 5 juta. Ini satu minggu bisa 9 juta. Saya pikir, loh, kok ini di luar Jakarta bisa rame begini? Gitu. Jadi, di luar itu sudah PSBB-nya ngaco gitu. Saya pikir, ya kalau ngaco, ya kita ngaco sekalian, tapi bikin protokol kesehatan. Saya pikir ini dengan ketemu teman-teman, sharing gitu ya, energi positifnya banyak Mbak Redia gitu ya. Seperti saya lihat Mas Iwan gitu ya, bisa keliling keluar ya, kayaknya yang PSBB ketat itu di Jakarta. Kalau di luar Jakarta nggak terlalu ketat. Sehingga itu saya lanjutkan setelah Lebaran, saya ketemu teman-teman Apolindo, saya bilang gini, saya kayaknya mau bantu teman-teman UKM deh, teman-teman kita dulu lah gitu. Saya buatin video, saya buatin channel itu Instagram dan YouTube. Begitu saya ketemu habis Lebaran itu, malamnya saya langsung bikin channel, bikin email, bikin apa, saya hubungin Mas Estas dari Kemasan, Mas, aku mau bikin channel ini, tolong buatin apa itu brand identitinya seperti apa gitu. Padahal itu masih Mas Estas masih liburan, terus konsultan Haki masih libur gitu ya. Saya hubungi, seminggu kemudian logo udah jadi, udah dicek oleh Haki, saya daftarin, baru kita lakukan rebranding ulang lah. Tapi saya tetap melakukan, belum ada brandingnya, saya jalan aja. Seandainya nanti nggak ada Hakinya ya, saya tinggal ganti nama channel aja. Yang penting saya sudah punya konten digital. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada warna-warna yang ceria yang menunjukkan kuliner bisnis. Dan hari ini setelah ini saya akan ikuti liputan, saya akan ngikutin nanti lewat handphone. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kehadiran Kubis TV ini bisa menyatukan, jadi katalis beberapa organisasi komunitas yang di dalamnya terdapat pengusaha-pengusaha kuliner dan bermanfaat buat UKM Indonesia. UKM bisa, Indonesia bisa. Oke, thank you banget Cak Bukin. Mbak Redia, satu lagi dong, dikit. Boleh. Ada video, kedengeran nggak? Nah ini kampanyenya Mbak, UKM bisa. Boleh nyalain? Alhamdulillah Chicken udah dapat masuk ya kemarinnya 2 hari yang lalu. Tinggal nunggu hasilnya. Keren banget. Iya, ini mudah-mudahan ini jadi manfaat buat masyarakat. Ada impact buat masyarakat. Apakah teman-teman yang punya bisnis kuliner lain boleh Cak ikutan ini atau mengajukan? Boleh. Boleh ya? Karena di sini boleh. Pengusaha kuliner ya. Ya. Silakan nomor teleponnya berapa Cak kalau misalnya ada yang mau menghubungi? Nomor handphone saya 0853 1168 6868. Nomornya cantik Mbak Redia karena juragan nomor juga. Kalau perlu nomor cantik bisa pesan di saya. Mbak Redia, saya sudah membuatkan grup, ada 120 pelaku industri kuliner di grup termasuk Mbak Redia juga. Dan kita undang juga pengurus Kadin Ekonomi Kreatif dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di dalamnya. Yes, banget. Berapa tadi? 08? 53 terus 11 11 ya 68 11-nya jadi 1111. Bukan 11 aja. Oke, 68 68 3 kali 68 ya? Iya. Oke, siap. Saya tulis di chat juga ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bukin. Oke. Sama-sama. Kayaknya kita langsung aja ya ke teman kita yang berikutnya, Mas Indra Kurniadi. Halo Mas Indra. Halo Mas Indra, jangan kabur dulu. Sekarang disuruh Pak. Assalamualaikum. Oke. Mas Indra ini sahabat saya, satu angkatan juga di GBC 19. Saya bacakan sedikit ya mengenai Mas Indra. Lahir pada tanggal 12 April 80. Kita beda 10 tahun ya. Tinggal di Pamulang. S1-nya S1 Teknik Kimia, S2-nya di Magister Manajemen ya, di BINUS ya, Bina Nusantara. Wow, keren.
Sekarang sedang ambil S3 di mana, Mas Indra? Di Mercu Buana, Bun. Di Mercu Buana. Oke, kita doakan segera selesai, segera beres. Mas Indra, boleh sharing sekarang? Boleh, Bun. Silakan. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Gurunda, Coach Dr. Fahmi, kemudian juga Presiden Eminet, Kang Mohan, Bunda Redia, Cak Salim, dan seluruh pengurus Eminet. Salam hormat juga kepada seluruh G-Coach yang hadir di forum ini. Semoga kita semua diberkahi Allah. Mohon maaf, saya tidak pakai sharing slide ya. Mungkin saya akan sharing praktikal saja. Jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bunda Redia, saya Indra Kurniadi, alumni GBIC 19 dan GLC tahun 2017. Ada dua hal yang ingin saya share sebetulnya, yaitu bagaimana dampak COVID terhadap bisnis saya dan apa yang kami lakukan, sehingga bisnis kami yang sempat koma, sempat mati suri 2 bulan, bisa kembali bangun gitu. Jadi tadi dikenalkan ya bisnis saya adalah training dan konsultasi untuk health, safety, environment, atau kesehatan, keselamatan kerja, serta ISO standar. Jadi kami B2B. Nah, seperti banyak bisnis yang lain, kita juga terdampak sangat parah oleh COVID ini, karena selama sebulan pertama PSBB dan kantor bekerja secara WFH, omset kami 0 gitu, jadi nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Bulan berikutnya masih minim, jadi bisa dibilang 2 bulan itu benar-benar mantap ya, makan tabungan. Padahal pada 3 bulan pertama 2020, kita sedang on fire, kita sedang bagus-bagusnya. Progres perusahaan kami di periode itu jika dibandingkan 2019 jauh lebih baik. Namun ketika pasien pertama diumumkan positif naik terus sampai puncaknya ketika WFH diberlakukan, ada 10 event kami yang dibatalkan di minggu itu dan itu merugikan buat kami. Karena klien ketakutan datang ke tempat lokasi training juga ketakutan dan juga ketakutan ketika kita datang ke tempat klien gitu. Jadi lumayan sangat memukul kami. Nah, jadi seperti disampaikan Cak Bukin, di awal WFH juga saya sempat bingung melakukan apa gitu. Kita hanya melihat situasi kondisi, saking bingungnya di awal WFH itu saya malah nonton drakor, drama Korea. Jadi kalau yang tahu Chloe, tahu Itaewon Class, Kingdom itu sempat saya nonton berjilid-jilid saking bingungnya melakukan apa. Tapi alhamdulillah sekarang udah insaf karena menghabiskan waktu banyak sekali. Nah, kemudian dari informasi tersebut saya dapat pandemi itu kan akan berlangsung lama sehingga mau tidak mau kita harus siap ya dengan kondisi new normal. Sempat terpikir untuk pivot ekstrim, tapi saya pikir untuk masuk ke bisnis yang baru, perlu kompetensi baru juga, kenapa nggak kita explore market kita saja gitu, kita explore lagi produk yang sudah kita punya, yang kita pelajari dari Coach Fahmi. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama saya makasih banget buat Eminet yang sudah memfasilitasi CCG di bulan puasa ya, karena banyak banget yang saya dapat di situ, suntikan motivasi, dan ada beberapa hal yang saya catat dan saya ingat terus. Itu yang pertama yang kita lakukan saat ini adalah Coach Akmal bilang jangan pernah matikan mesin. Jadi ketika kondisi pandemi ini kita jangan pernah matikan mesin perusahaan karena ketika kita hidupkan kembali kita butuh effort, waktu, tenaga yang cukup besar untuk menghidupkan roda organisasi kembali. Kemudian yang kami lakukan saat pandemi ini justru kita meningkatkan program untuk meningkatkan skill dan knowledge tim kami. Coach Fahmi selalu bilang bahwa ada masa musim semi setelah pandemi, jadi kita harus bersiap menghadapi musim semi itu dengan meningkatkan skill, kompetensi karyawan kita. Jadi saya suruh teman-teman ikut webinar, ikut baca buku, berbagai webinar dan sebagainya, sehingga ketika nanti kita siap lagi bergerak, karyawan sudah siap dengan kompetensi yang lebih bagus. Dan CF selalu bilang bahwa grab the data itu yang saya pegang terus. Jadi ada satu data dari Pak Yusuf Hadi ya yang bilang bahwa dalam pandemi ini ada bisnis yang memang terdampak cukup parah oleh COVID gitu. Salah satunya misalnya airlines, terus hotel, tourism, dan bisnis kami sangat terdampak parah juga. Namun di sisi lain ada bisnis yang malah meningkat saat pandemi. Dan dari situ menyadarkan saya bahwa ada salah satu yang meningkat pesat adalah e-learning. Jadi itulah yang kemudian membuat kita berpikir bagaimana caranya memindahkan kegiatan offline kita menjadi full online, go digital gitu. Itu yang kemudian membuat kami terus bergerak. Saya banyak belajar platform-platform webinar dan juga mulai menawarkan ke klien-klien kita bahwa kita siap untuk memberikan pelatihan, konsultasi secara online. Dan yang ketiga, kita sama sekali tidak menunjukkan sinyal bahwa kita terdampak COVID kepada klien kita gitu. Kita tidak menunjukkan sinyal bahwa kita menderita, kita suffer, walaupun kenyataannya iya. Kita selalu mengirimkan sinyal-sinyal positif kepada klien bahwa kita siap mendampingi mereka dengan media yang lain.
tadinya kita datang ke perusahaannya atau kita adakan event di satu tempat, kali ini kita secara online, dan itu yang selalu kita sampaikan kepada klien. Dari data itu juga akhirnya menjadi dasar tim kita untuk bergerak. Jadi kalau selama ini basis kita adalah industri misalnya katakanlah migas gitu ya, terus pertambangan, tapi dengan kondisi COVID ini kita melihat juga nih bisnis yang sedang rising gitu. Makanya akhirnya semua tim kita arahkan untuk approach klien kita yang berdasarkan bisnis yang sedang rising, seperti misalnya telco gitu ya, terus kemudian farmasi, e-commerce, alkes dan sebagainya, yang kita akhirnya meminta tim kita untuk fokus ke bisnis-bisnis yang sedang rising. Dan selama pandemi yang kelima adalah kita tidak menghentikan semua program promosi kita. Jadi promosi kita tetap terus berjalan, malah ditingkatkan. Jadi budget iklan online kita tetap ditingkatkan, seperti iklan di AdWords, di Google AdWords, iklan di sosial media, kemudian juga approaching klien, itu tidak kita hentikan sama sekali. Jadi sekali lagi kita tidak menunjukkan sinyal bahwa kita sedang lemah gitu. Kita tidak menunjukkan sinyal kita sedang suffer oleh pandemi ini. Malah kita selalu tunjukkan sinyal-sinyal bahwa kita siap, kita tetap siap mendampingi klien dalam mendampingi mereka. Dan yang selanjutnya, bagaimanapun corporate yang menjadi klien kita tetap membutuhkan pelatihan, tetap membutuhkan upgrade knowledge buat timnya gitu. Makanya dalam masa pandemi ini proyek-proyek kan juga tidak dihentikan. Mereka tetap berjalan, proyek-proyek penerapan sistem manajemen, terus K3 dan sebagainya, dan sehingga akhirnya terus menjadi dasar buat kita untuk terus bergerak. Dan alhamdulillah hasilnya sangat positif. 2 bulan makan tabungan mantap, terus kemudian di bulan ketiga kita sudah mulai bangun lagi dari koma kita, dan dari hasil tadi grab the data, terus memberikan sinyal-sinyal positif kepada klien bahwa kita tidak suffer oleh pandemi ini, akhirnya banyak klien yang percaya sama kita. Jadi mulai dari pasca lebaran ini udah banyak sekali klien-klien yang kita dampingi, dari mulai pelatihan, konsultasi dan sebagainya melalui media online tentunya ya. Mungkin itu saja ya Bun, apa yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya sih memang di saat pandemi ini switching dari offline ke online memang sudah harus semestinya kita lakukan sih. Gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan. Tapi kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan Mas Indra kalau nggak salah istrinya juga punya bisnis kuliner juga ya, yang sering ada di TV ya? Iya, malah kita juga online kan juga, jadi kita ngadain training-training, bikin kue secara online, dan lumayan alhamdulillah pesertanya juga antusias gitu. Nah, itu salah satu jalan juga buat teman-teman yang ahli kuliner, kalau terpaksa harus rebahan banyak di rumah, kita bisa ngajar, bisa berbayar, bisa gratis juga. Itu kan suatu pilihan, barangkali bisa 2 bulan ke depan menghasilkan uang dari hal yang lain. Terima kasih banyak Mas Indra. Terima kasih Bun. Oke, sebelum kita lanjut ke narasumber yang berikutnya, yang sangat ngetop banget di usahanya, Bebek Pak Endut, Pak Agus Ahmadi, kita polling dulu ya. Cak Salim, silakan. Cak Salim, silakan. Ya, silakan mengisi polling ya. Sudah ada polling. Sudah 7% yang merespon, 11%, 18%. Ya, 28%. Kalau Anda harus shifting bidang usaha, apa yang Anda minati, gitu ya? Yes. 1 kuliner, 2 fashion, 3 digital marketing, 4... Kuliner sama digital marketing kejar-kejaran ini, Mak. Oke. 50%, dan nampaknya mulai agak stuck ya. Jadi yang aktif mendengar... Kuliner masih nomor 1 ya? Ya. Balap-balapan? 50%. Tetap kuliner dan digital marketing yang menjadi pilihan rekan-rekan untuk digiatkan ya. Oke. Ini 56% sudah mulai stuck, nampaknya yang 44% ini mungkin lagi nggak nyimak nih, Mak. Oke, jadi total ada berapa orang ya, Cak?
123 orang dari 212 peserta yang di polling. Masih ada tuh? Ya, masih Oke. bergerak dikit nih. Masih bergerak tuh. Oke. 10%. Kuliner dan digital marketing. Oke, sudah stop di ini ya. Kuliner dominan, digital marketing nomor 2. Oke, baik. Wow, berarti prospektif banget ya kuliner ini ya? Oh, sorry. Masih ada? Oke, sudah. Oke, berarti 50%-nya adalah Oke. kuliner. Ya, Siap-siap yang lain yang mungkin ini polling berdasarkan pengalaman pribadi mungkin ya, atau mungkin lihat prospektif di tempat yang lain. Jadi tapi ini juga bisa menjadi suatu pandangan bahwa apapun usaha kita kalau bisa kuliner menghasilkan, ya kuliner boleh diterjuni juga. Oke? Cukup ya? Cak Salim? ya cukup. Oke. Kuliner dan digital marketing juaranya. Yes. Oke. Cak Salim, kalau udah oke, saya mau panggil yang berikutnya nih. Yuk, silakan lanjut. Oke, terima kasih. Nanti ada polling lagi yang lain. Cak Salim, mohon ini tutup sendiri ya, share result-nya ya. Di saya, oke, saya tutup. Pak Agus Ahmadi. Pak Agus, guru saya, ownernya Bebek Pandut, yang bebeknya enak banget. Pak Enak Agus banget. kelihatan, Pak. Udah ada, tadi ada saya lihat Pak Agus Ahmadi. Ada ya? Pak Agus Ahmadi, silakan Pak Agus. Halo. Halo Pak. Tidak ditemukan di daftar partisipan saat ini. Mungkin lab tadi di tengah jalan. Oke. Mau kita masukin polling yang kedua atau langsung Gurunda? Mau menunggu, dihubungi dulu Pak Agusnya. Pak Agus, bisa masuk ke Zoom? Di-unmute. Oh Pak, Cak Salim, beliau ada kok di sini. Namanya apa? Namanya, coba dibuka Pak Agus. Gus Am. Oh, Gus Am. Oh, Pak Gus. Ya. Salahnya sendiri, salahnya. Gus. Mohon maaf, Kiai. Gus nggak pernah salah ya, Glenn. Pak Kiai, calon Kiai nih. Silakan masuk. Kiai. Oke, dah. Selamat datang Pak Agus, guru kita semua. Pak Agus silakan, boleh sharing sekarang, 15 menit dari yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'ala samsa di awal qamara nur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Salam salim buat guru kita, Coach Fahmi, dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya tidak menyiapkan slide atau lainnya, jadi langsung saja. Saya yakin semuanya mengalami bahwa terutama yang bergerak di bidang kuliner ya, mengalami drop yang luar biasa. Jadi kalau di Pak Endut itu, alhamdulillah Pak Endut ada beberapa tempat yang PSBB-nya nyantai gitu. Jadi saat ini turun itu antara 30 sampai 50%, alhamdulillah. Dan awal-awal memang agak bingung apa yang akan kita lakukan. Tapi sebelum itu saya pernah, alhamdulillah ada seorang ustadz yang mengingatkan tentang surat Al-Insyirah, itu bahwa setiap bersama kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya. Dan itu diulang 2 kali, setiap kesulitan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang ayat selanjutnya adalah
Maka apabila sudah selesai urusanmu, bekerja keraslah untuk urusan yang lain. Artinya kemudahan itu akan didapat ketika kita melakukan pekerjaan, setelah selesai melakukan yang lainnya, setelah selesai melakukan yang lainnya, begitu. Itu yang membuat saya langsung mencoba untuk mencari apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Jadi saya nggak sempat terbahan, nggak sempat terbahan dan terus bekerja, dan alhamdulillah memang di Solo itu PSBB-nya sangat nyantai. Artinya ketika benar-benar harus nggak ada yang harus lockdown gitu ya. Jadi meskipun dengan protokol ketat, kita tetap bisa menjalankan bisnis. Oke. Kemudian juga diingatkan juga tentang teknis-teknis, saya lebih pada spiritualnya gitu. Jadi Ibnu Qayyim pernah berkata bahwa setiap Allah menutup satu pintu rezeki, maka Allah akan membuka minimal 2 kali lipatnya gitu ya. Maka perhatikan ketika janin di dalam rahim itu ada satu pintu rezeki yang lewat pusarnya, kemudian ketika dia lahir maka pintu pusat itu ditutup, kemudian di ASI atau susu ibunya. 2 tahun dengan 2 pintu itu, 2 tahun ditutup, maka Allah membukakan 4 pintunya, yaitu kemudian makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi selalu dilipat gandakan, ketika satu pintu ditutup, maka Allah melipat gandakan pintu rezekinya. Setelah meninggal pun Allah menutup semua pintu rezeki duniawi yang berjumlah 4 itu, kemudian membuka 8 pintu surganya. Dan terserah kita mau masuk dari pintu yang mana. Ini yang membuat saya terus bergerak. Ini yang membuat saya terus mencari. Hingga di Pak Endut kita melakukan beberapa strategi. Salah satunya adalah seluruh karyawan Pak Endut itu menjadi marketing dan sales. Bahkan ada yang sampai turun ke jalan untuk jualan. Ada yang mereka mencari reseller gitu ya. Kemudian mereka membentuk koperasi di masing-masing tempat, sehingga koperasi itu akan jualan produk-produknya Pak Endut. Yang kedua yang kami lakukan adalah campaign higienitas. Jadi bagaimana, karena ini adalah kesempatan bahwa banyak sekali orang yang ketakutan dengan virus, maka bagaimana kita menampakkan bahwa kita sangat aware dengan makanan itu gitu. Kita sangat aware dengan higienitas, maka kita melakukan campaign bahwa di warung makan Pak Endut itu benar-benar terjaga higienitasnya. Kemudian kita jualan frozen food, ada beberapa menu yang kita jual di frozen food, dan ternyata setelah 3 bulan berjalan, itu ternyata memang sangat berbeda marketnya antara yang dine-in dengan yang frozen food, itu beda sekali. Jadi sehingga ini akan menjadi channel baru, menjadi revenue stream baru, dan insya Allah ini akan terus naik.
seiring dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi frozen food itu tidak akan memakan dine in. Itu yang 3 bulan ini saya perhatikan karena memang benar-benar beda marketnya. Dan terus kami berusaha untuk melakukan beberapa mengembangkan beberapa produk gitu ya. Yang terakhir pasar sangat bisa menerima sehingga dalam beberapa minggu aja kita sudah lumayan kewalahan. Mungkin teman-teman juga saya pikir kenapa kebab ini bisa begitu cepat karena harga gitu. Artinya mungkin ini bisa kita perhatikan bahwa harga sangat sensitif untuk saat ini. Gitu. Jadi kalau di menu-menunya Pak Ndut yang eksis itu lumayan tinggi, kemudian di kebab ini memang harganya kami murahkan gitu ya. Jadi dan ternyata memang cepat penjualannya. Itu kemudian tidak berhenti sampai situ, kita juga banyak sekali mencari alternatif lain, bahkan sekarang jualan melon premium gitu ya dari kebun teman, dan alhamdulillah ini juga sudah mulai meningkat penjualannya. Saya rasa dengan apa yang disampaikan di atas bahwa ketika Allah menutup satu pintu itu akan dibukakan 2 kali lipat pintu yang lain, itu terjadi asal kita mau seperti kata Coach Fahmi itu nridis. Tugas owner itu adalah nridis, mencari peluang-peluang baru, mencari opportunity baru, sehingga akan tambah revenue stream dari perusahaan kita. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang di frozen food itu sudah memberikan omset sekitar 20%-an. Jadi kalau kita turun di awal itu antara 40 sampai 30%-an lah waktu itu ya, 30 sampai 40%, kita sudah bisa menambah 20% dari frozen food gitu. Artinya kita tinggal 20% lagi sudah kembali ke normal, setidaknya begitu. Saya rasa itu, saya bukan pembicara yang baik, mohon maaf. Pak Agus Ahmadi, Gus AM ya? Pak Kiai, terima kasih banyak. Tapi saya mau tanya dulu, apakah sempat tutup juga outletnya? Ada beberapa yang tutup, terutama di 2 kalau nggak salah, di Karawang, Karawang sama Bogor. Tapi Bogor itu ada 2, dan yang satu memang karena renovasi. Yang di luar negeri? Nah ini yang saya fenomenal. Jadi di Singapura itu justru naik penjualannya gitu. Masya Allah. Saya tanya-tanya kenapa, ternyata karena gini, dulu itu di GoFood itu mereka menetapkan area gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 5 km dari area outlet gitu. Dan sekarang sudah dibebasin kemanapun boleh, dan ternyata itu sangat berpengaruh gitu. Sehingga naik lumayan tinggi malahan di Singapura. Masya Allah. Dua-duanya naik. Alhamdulillah. 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 Pak Agus, tapi di Bebek Pak Ndut nggak cuma jual bebek ya, ada ayam juga ya kalau nggak salah ya? Ada ayam. Iya, ada ayam ya? Iya. Satu lagi pertanyaannya boleh ya? Kenapa namanya Bebek Pak Ndut? Nah. Itu doa biar rendut gitu maksudnya. Jadi
Pandut itu sebenarnya bapak. Oh, Jadi bapaknya dulu, Pak Agus. ya, bapaknya istri. Iya, jadi saya Oh, itu sebenarnya kan gini, iya, saya itu nikah bonusnya bisnis gitu. Masya Allah. Jadi Emang dapat sengaja istri ya nyari plus kayak gitu bonusnya ya, Pak? bisnis. Jadi sebelum nikah dicari dulu ya yang punya bisnis mertuanya ya. Ide Iya. bagus buat yang masih jomblo ya, Pak. Iya, nah Oke, itu. Pak. Nah, itu. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Semoga penuh berkah ya, Pak Sama-sama. Agus ya. Assalamualaikum. Amin, amin. Oke. Mohon maaf kalau banyak Sebelum kita salah. lanjut Ya, ke akhir kalam. oh ya, sebelum Ya, akhir kita kalam. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke Gurunda, satu kali lagi polling. Cak Salim, silakan 2 menit, Cak Salim. Cak Salim. Cak Salim, saya panggil. Halo. Oke, siap. Silakan mengisi ya. Saya Untuk bacain juga ya. referensi Eminet. Dan scale up Zoom di minggu yang akan datang. Ini kayaknya masuk nih dengan agenda kita, Mak. Untuk yang minggu depan, Mak. Oke, pas banget ya. Untuk membantu membangkitkan kembali usaha Anda, training apa yang Anda perlukan dalam waktu dekat? 1, marketing online. 2, keuangan. 3, peta jalan bisnis. 4, SDM dan SOP. Marketing online tetap memimpin. Berarti marketing online ini sedang dibutuhkan oleh banyak rekan-rekan kita, Mak. Oke. Waduh. Wow, keren. Ya, berarti scale up Zoom minggu depan ini pas banget nih. Coach Fahmi nggak salah memilih memilih narasumber untuk yang minggu depan. Yang pertama masih marketing online ya. Kedua, itu Roadmap bisnis. BRM. Ya. Ketiga, SDM dan SOP. Keuangan kenapa peminatnya sedikit ya? Ya karena Maredian nulisnya keuangan sederhana. Oh, maunya keuangan yang komplit ya? Membernya udah pada sakti. Iya. Nanti polling yang berikutnya. Sudah cukup ya? Sudah ya? Ya, sudah 2 menit. Terima kasih atas partisipasinya. Disebutin, Cak. Sebutin, dibacain, Cak. Sudah saya share. Ada 67% yang ingin marketing online. Lalu dari peserta 32% ingin bisnis roadmap. Oke, siap. Oke, pas banget waktunya. Gurunda Coach Fahmi yang kita tunggu-tunggu, mohon hadir, mohon suaranya yang menggelegar, diperdengarkan, yang dirindui oleh kita semuanya. Silakan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berterima kasih, bersyukur pada siang hari ini mendapatkan para pembicara yang sangat luar biasa, ya, 4 narasumber yang memberikan kita hari ini panduan untuk menuju arah bangkit. Ya. Selalu saya mengatakan bahwa kita hari ini membutuhkan dan terus-menerus perlu memperkuat arah bangkit. Memperkuat arah bangkit. Nah, saya tadi sebenarnya menunda-nunda supaya menunggu sampai 300. Tapi terima kasih, tetap terima kasih. Alhamdulillah sudah ada 213 orang yang hadir pada forum Skill Up melalui Zoom kita hari ini. Ya, sesuai panduan
kita masih akan punya satu lagi Zoom yang ketiga. Dan setelah itu nanti kita akan ambil keputusan apakah Skill Up Zoom dilanjutkan atau tidak, kita kembalikan kepada teman-teman semuanya. Ya. Tapi jadwal yang saya berkomitmen, kita masih punya satu jadwal lagi, ya. Dan hari ini kita akan tuntaskan, dan satu lagi Skill Up Zoom pada pekan depan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, sekali lagi berterima kasih, banyak sekali pelajaran, banyak sekali penampakan, kawan-kawan memanggungkan kapasitas kepemimpinan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Ya, jadi saya berbahagia setiap hari menyaksikan kawan-kawan bukan hanya bangkit, tapi juga memanggungkan peran kepeloporan, kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana cara bangkit, bagaimana menunjuk arah bangkit, ya, di tengah-tengah pandemi ini, ya, sehingga masyarakat umum bisa belajar dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana yang tadi dikatakan bahwa luar biasa tadi Gus Ahmadi, ya. Jadi ketika tali pusar ditutup satu pintu, dibuka dua pintu rezeki. Ketika dua pintu rezeki diakhiri, dibuka 4 pintu. Dan ketika 4 pintu diakhiri, dibuka 10 pintu. Wah, dan 9 pintunya adalah perdagangan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa fase pandemi ini justru untuk menunjukkan, menampakkan, memanggungkan peran kepemimpinan sosial dan ekonomi yang kuat para cikut di tengah-tengah masyarakat. Jadi kenapa saya terinspirasi oleh Indra Kurniadi misalnya, bagaimana dia, kelasnya full. Jadi Masya Allah, ya, jadi benar-benar pilihan untuk bangkit, pilihan untuk segera bertindak, pilihan untuk segera mencari jalan keluar, ya, seperti yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Jadi grounded approach under high level of chaos harus selalu muncul di tengah-tengah masyarakat dengan terus mempertajam, mengawinkan dua aspek, leadership in crisis, bagaimana leadership kita dalam mengelola krisis, dan entrepreneurship in chaotic, bagaimana entrepreneurship kita tetap bekerja dalam situasi yang sangat chaotic. Nah, jadi 4 pembicara tadi nanti akan ditutup oleh Pak Harmala, menunjukkan kepada kita semua bahwa human entrepreneur atau entrepreneurial human, kita manusia yang luar biasa, manusia selalu wonderful. Nah, gitu ya. Jadi ini yang saya kira sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan semua, dan itu yang menjadi bagian dari kegembiraan, kebahagiaan saya setiap hari. Ya, terima kasih Pak Joko yang sudah berkenan hadir. Nah, saya ingin membawakan sedikit tentang apa yang kita sebut dengan living company atau perusahaan yang selalu hidup. Ya. Perusahaan yang selalu hidup. Kita akan mulai dari pendekatan grounded-nya, ya, living company. Ini kesempatan kita menunjukkan living company. Yang tadi Gus Ahmadi sampaikan bahwa perusahaan kita harus tetap hidup dalam kondisi apapun. Ya, termasuk Pak Dut yang di Singapura. Jadi artinya bahwa ketika Anda sebagai value creator dan problem solver, Anda harus ingat terus itu, ada 2 komponen penting kita sebagai seorang business owner, value creator, ya, materi pekan lalu akan kita share lagi. Kita sebagai value creator, Bapak Ibu sekalian, ingat, dalam kondisi apapun kita ini value creator. Kalau kita hidup di atas batu, kita bisa menjadi value creator. Kita hidup di atas beton, kita menjadi value creator. Kita hidup di atas sungai,
kita menjadi value creator. Kita hidup di tengah hutan, kita jadi value creator. Itu saya kira yang harus kita tancapkan di kepala kita. Yang kedua, kita akan selalu tampil sebagai problem solver. Sebagai penyedia, penyelesai masalah, berbelit masalah. Nah, ini tidak boleh berlaku lama-lama, itu kira-kira. Jadi ini dua fondasinya, value creator, problem solver. Udah, itu tanduk kita, itu dua tanduk kita, value creator, problem solver. Nah, ingat saya sampaikan kemarin tentang entrepreneurial human yang bertumpu kepada 3 kapasitas seorang manusia untuk selalu menjadi opportunity seeker. Ya, gitu. Itu yang bisa kita rasakan dari 4 narasumber tadi. Terus-menerus, ya Jimmy terima kasih, terus-menerus menjadi pencari, penemu, pembuat kesempatan, peluang. Yang kedua, resources allocator. Selalu mencari sumber daya, kebaikan, bahan baku, material, orang, cara, channel. Nah, yang kemarin pekan lalu sudah saya sampaikan, ada 5. Ya. Jadi apakah bikin new product, apakah bikin new channel, apakah bikin new value, apakah bikin new effort, apakah ada satu lagi nanti kita tampilkan. Ada 5 cara yang harus kita lakukan dalam situasi seperti apapun juga. Itu 5 jalan. Jadi ada 2 tanduk, ada 3 kaki, dan 5 jalan. Ya, 2, 3, 5. 2 tanduk, problem solver, value creator. 3 tanduk, opportunity seeker, resources allocator, dan risk taker. Dan 5 jalan. Nah, bisa langsung ditunjukkan Mas Bisu. 5 jalan yang harus kita tempuh, ya. Sekali lagi, bikin produk baru. Pak Agus Samadi bikin, ya, 4 jalan ya. Jadi ada new channel, new product, new value proposition, new effort, dan new market. Betul ya, tetap ada 5. Ini harus Anda sisipkan di situ. Ada 5. New market, new product, new channel. Jadi digital, ini saatnya kita bergo digital sesuai dengan semuanya inventure ya. Untuk new value, artinya bisnis kita hari ini tidak lagi harus ditempelkan value yang baru. Dan new effort, ini yang paling nomor 5. New effort itu upaya-upaya baru. Upaya yang sama, tidak sama lagi. Tidak bisa lagi. Dan memperkuat Formula 69. Nah, ini sambil mereview sedikit. Formula 69. Tadi ada Pak Dr. Syaiful yang bertanya, Formula 69. Yakni 6 mindset dan 9 action. 6 mindset, mindset plus action adalah behavior. Behavior under high level of chaotic. Ya, jadi bagaimana bekerja di level yang sangat chaotic. Kenapa kok chaotic? Mari kita lihat. Setiap hari hidup saya chaotic. Setiap hari hidup anak-anak saya chaotic. Ya kan? Nah, jadi chaotic. Karena kalau nggak juara 1 dia harus keluar kamar, keluar rumah. Ya, saya juga demikian. Sejak saya membuat bisnis selalu omongan saya kepada tim saya mengatakan harus juara 1. Magistra utama juara 1. Ya. Ya, kedai digital the best omset 4 tahun berturut-turut. Program internasional saya yang terbaik se Asia Pasifik. Jadi selalu chaotic. Chaotic. Nah, bekal mental, behavior, dan kultur bekerja di bawah situasi chaotic ini kita bawa terus dan mampu melewati situasi yang sesulit apapun sehingga bisnis kita menjadi living company ya. Pekan depan di sesi terakhir SUZ kita akan bicara living company, tapi saya akan sampaikan sedikit 4 kunci
living company. 4 kunci living company. Bagaimana agar bisnis kita menjadi living company? Ya, ada 4 kuncinya. Oke, ya, oke. Oh, sekarang anu aja dulu, business recovery, ya, business recovery. Oke. Bagaimana tahapan-tahapan recovery-nya? Ya, ada 7 tahapan kita recovery. Tadi sebenarnya saya hanya ingin membingkai saja. Ketika bisnis tumbuh, tadi laporannya Indra, ya. Lalu muncullah underperformance, ya, kemudian distress, kemudian krisis. Krisis, kita sudah belajar di Zoom Ramadan, ada dari internal, ada eksternal. Ya, maka diperlukan krisis manajemen. Kemudian stabilisasi. Tadi ada yang stabilisasinya 2 minggu, 2 bulan, 1 bulan. Ada yang hari ini belum stabilisasi. Bisnis saya sudah stabilisasi. Dan recovery. Recovery itu apa? Menemukan cara-cara baru, menemukan standar baru, menemukan tim baru, menemukan strategi yang baru. Itu inti recovery. Nah, harus ada 8 fitur. Nah, lihat. Sekarang mari kita lihat 8 fitur living company. 8 fitur living company. Ini dia, ya. Jadi fitur pertama sebagai opportunity hunter. Yes. Tadi saya suka dengan tampilannya Indra yang lemah lembut tetapi luar biasa. Ini pembicara kita hari ini lemah lembut semua. Ya. Tapi luar biasa. Kemudian resources allocator. Jadi Anda di mana? Ya, kemarin saya mengamati satu fenomena di lantai 3 Camp King Sulaiman. Tumbuhnya pakis di lantai 3 di atas beton. Wah, jadi Masya Allah. Di atas beton, tumbuhan tetap bisa tumbuh. Risk taker, ambil keputusan, ambil langkah, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Wah, ini kita sudah banyak belajar dari Mas Iwan. Decision maker, ambil keputusan, ya. Risk taker, ambil resiko. Value creator, ciptakan value baru. Problem solver, jadilah pemberi solusi. Dan good communicator. Nah, tadi, wah, senang sekali saya dari Indra hari ini. Dari Pak Agus Amadi, dari Mbak Dia, dari Mas Cabuhin. Good communicator. Kata Indra, jangan kelihatan kita sedang bermasalah di depan konsumen. Ya, Anda nggak pernah lihat wajah saya bermasalah, padahal saya banyak masalah. Networker, Cak Buhin, pada situasi yang sangat sulit, dia tetap kemana-mana. Mas Iwan kemana-mana. Teman-teman kita hari ini, Dewi sama Hendra kemana-mana. Ambil peluang baru. Dan thinker, jangan lupa, tetap pakai otak, tetap berpikir, ya. Karena itu belajar untuk lateral thinking, ya, berpikir untuk critical thinking, ya. Ini penting. Nanti akan kita lanjutkan di grup. Jadi setelah SUZ yang ketiga, nanti kalau tidak sampai 300 kita berhenti, tapi SUZ grup tetap berlangsung. Saya akan share materi-materi atau Eminet buat keputusan yang berbeda. Oke, baik. Mari terakhir sebelum Pak Armala, supaya kita bisa berakhir 11.45. Ya, di sini sudah zuhur. Ya. Oke, 4 kunci living company. Living company. Nah, ini dia. Ya, ini tantangan juga untuk saya ini ya. Tantangannya paling berat sebenarnya untuk saya. Yang pertama, perusahaan memiliki sensitivitas terhadap lingkungan persaingan. Ya. Saya, waduh, tadi bagian-bagian terakhir Pak Agus itu saya ingin garis bawahi di situ. Kemudian saya kira secara umum perusahaan yang bisa tumbuh, bertahan dan berkelanjutan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki sensitivitas. Itu ada di mana? 8 karakter tulen tadi. 8 karakter tulen business owner-nya. Ya. Yang kedua, perusahaan yang menjaga nama besarnya. Wah, ini ya. Ini kebanggaan putra saya ini. Jadi kalau Pak Nduk Singapura masih buka, itu karena tiap hari putra saya makan bebek. Nah, ya. Kemarin Grab merumahkan 369 karyawannya, ya, dan alhamdulillah anakku masih selamat. Perusahaan yang menjaga nama besar dan memiliki kohesivitas dan keterikatan yang kuat terhadap identitas
identity-nya. Wah, ini penting sekali. Jadi kalau chicken, ya herbal chicken, itu identitasnya adalah keselamatan. Jadi harusnya justru chicken ini yang hari ini dicari orang. Ya, jadi ada value baru. Bagaimana sebuah perusahaan tetap tumbuh ya dengan value yang baru, tidak boleh makan barang yang tidak benar. Nah, ini jadi perusahaan menjaga nama besarnya dan tetap menjaga keterikatan dengan identitinya. Yang ketiga, memiliki toleransi ya untuk apa? Tadi dikatakan juga oleh Pak Agus bahwa banyak cabang-cabang atau kekuatan lokal ya tidak bergantung ya kepada kendali manajemen pusat. Jadi bagaimana mereka punya local wisdom, bagaimana punya kendali internal yang kuat di lapangan, bagaimana masing-masing bergerak luar biasa, mungkin seperti yang ditampakkan. Jadi kenapa KFC, Pizza Hut langsung terjun di lapangan? Karena mereka punya fitur-fitur itu, ya, punya fitur-fitur itu. Oh ya, terima kasih fiturnya. Bagaimana fitur-fitur Tulen, 8 fitur Tulen Living Company harus hidup. Wah, gitu kan? Pizza Hut nggak punya malu ya jualan di pinggir jalan karena harus hidup. KFC harus hidup. Bebek Pandut harus hidup. Saya kebab harus hidup. Pakwan harus hidup. Pakwan nggak pernah tutup. Rumah kos nggak pernah tutup. Nah, jadi ayo kita harus terus-menerus mengatakan bahwa Living Company, saya punya nama besar dan saya terikat dengan identitas saya, ya, terikat dengan identitas saya dan saya itu nyawa bisnis saya, itu nyawa perusahaan saya, ya. Nah, dan terakhir perusahaan yang memiliki sikap yang konservatif terhadap keuangan. Jadi kenapa saya ingin agar uang dibahas dan insya Allah GESA punya kapasitas untuk itu. Saya ingin satu lagi scale up Zoom ya pekan depan membahas digital dan membahas keuangan plus 2 tamu yang lain dan kita akan bicara tuntas tentang Living Company. Kita akan menjadi perusahaan yang hidup, tetap hidup ya apapun yang terjadi dan kita akan tetap hidup. Saya setiap hari ingin berdoa supaya saya bisa hidup 100 tahun karena saya ingin lihat anak-anak muda seperti Viton yang punya impian besar, ya, anak-anak muda seperti GESA yang punya impian besar. Saya ingin menyaksikan mereka sukses, mereka mempengaruhi kehidupan bangsa, mereka mempengaruhi kehidupan UMKM, mereka menjadi panutan dan menggerakkan kemakmuran. Ya, karena otak kita isinya adalah terobosan kemakmuran. Ya, saya tidak mau mengatakan saya sudah tua. Ya, saya umur 50-an. Ya, Redia jangan protes. Tapi saya masih menyimpan 25 impian besar saya. Saya punya impian besar dalam 25 tahun ini. Saya akan menciptakan aset dan omset yang besar. Sudah pokoknya begitu. Ya, terima kasih, Masya Allah, sukses selalu. Living Company akan kita bahas dan mari kita dengarkan uraian sahabat saya, guru saya, panutan luar biasa. Saya punya book dream, dream book, ada 25 yang saya catat dan terima kasih pada teman-teman semua. Saya setiap hari mendoakan, saya ikhlas, rela, kawan-kawan kita terus berjuang. Ya, membawa kehidupan yang lebih baik untuk bangsa, untuk umat. Ayo kita terus panggungkan di hadapan publik. Kita tidak pernah menyerah. Ayo terus panggungkan inspirasi banyak orang. Ayo kita berikan isyarat ya bahwa kita akan terus hidup dan kita akan terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena hidup ini akan kita bawa mati dan semua yang kita peroleh akan kita persembahkan untuk yang Maha Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Kalau dengerin suaranya Coach Fahmi, tadinya tuh udah lemas, sudah ngantuk, terus jadi semangat.
kayaknya suaranya itu sangat dirindukan oleh semua muridnya. Jadi kudu sering-sering datang ke Malang atau sering-sering mendengar Coach Fahmi untuk berbicara ya. Guru kita berikutnya yang kita tunggu-tunggu juga, Pak Armala. Beliau lebih suka dipanggil Pak Armala daripada Coach Armala. Benar nggak Pak? Ya. lebih dekat rasanya. Oke, lebih Pak. netral, lebih netral. Lebih netral. Guru andalan kita semua yang kalau kita ngadain nge-zoom itu penontonnya banyak banget. Silakan Pak Armala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harus minta maaf dulu nih kalau suara agak berisik karena lagi di tempat umum ini. Ya, lagi nyetir tadi mipir dulu. Oke, saya ditodong untuk bicara tentang menuju arah bangkit. Tapi udah selesai dirangkum sama Coach Fahmi ini. Jadi saya nggak tahu harus bicara apa ini. Oke, saya mungkin dari bicara dari sisi praktis saja. Ya, saya senang sekali mengambil sebuah ilustrasi karena dengan ilustrasi ini biasanya mudah dipahami, gitu ya. Dan mungkin ini juga yang menjadi salah satu orang menyukai atau menanti pembicaraan saya karena saya lebih banyak bicara ilustrasi. Nah, kalau kita bicara tentang menuju arah bangkit, ya kita mau bangkit. Pertanyaannya adalah bangkit dari mana, gitu ya. Kalau kita mau menuju sudah jelas, tujuannya jelas, sasarannya ada, goalnya ada. Masalahnya starting point-nya dari mana ini, gitu ya. Nah, kalau saya ilustrasikan saat ini kita ini seperti seorang petinju, seorang atlet tinju, gitu ya. Jadi pebisnis ini saat ini seperti seorang petinju. Sebelum krisis, mungkin kita adalah pemegang sabuk juara. Bisa jadi kita adalah pemimpin pasar, tapi paling tidak sales revenue kita tinggi lah. Gitu ya. Namun gegara pandemi yang hanya 3 bulan ini sudah memporak-porandakan semua sehingga kita terpuruk. Nah, sebagaimana seorang petinju, ya bisa jadi kita berada dalam 5 situasi. Tinggal nanti kita pilih. Kita berada dalam situasi mana sehingga startnya kita tidak salah, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang energi, tidak buang-buang uang, gitu ya. Kita sasarannya paling tidak kembali ke sebelum krisis ada atau bisa jadi lebih baik, sasarannya sudah clear. Nah, kemudian sekarang kita mau menentukan, kita startnya mulai dari mana. Ibaratnya kita mau main golf, ada hole 1 sampai hole 16, nah kita mulainya apakah mesti dari 1 atau mulainya dari hole 10, gitu ya, agar bisa menyelesaikan permainan. Yang pertama, seorang petinju mungkin kita kalah KO nih, knockout, terkapar di ring tinju, gitu ya. Itu situasi yang pertama. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang kedua mungkin kita kalah angka. Ya, kalau kalah angka ya omsetnya saja yang jungkir balik, cash flow-nya yang berantakan. Tapi bisnisnya masih tetap ada. Yang ketiga adalah kita menyadari sejak awal bahwa ini ada krisis dan krisis sudah diprediksi akan berlangsung berapa lama sehingga memilih tidak bertanding. Jadi seorang petinju tidak meladeni situasi yang ada, mendingan tidak bertanding. Yang keempat adalah petinju yang memilih bertanding tetapi hanya sekedar mempertahankan peringkat. Ya, jadi jalan aja, udah bertanding aja. Yang penting gelar saya tidak dicopot. Makanya dia bertandingnya bukan dengan penantang ranking 1 sampai 10, tapi bisa jadi penantangnya ranking ke-30 gitu. Yang penting bertanding, menggugurkan kewajiban gitu ya. Dan yang kelima adalah kita betul-betul bertanding bahkan mendapatkan juara baru gitu ya, meraih hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita raih. Mari kita lihat. Bila kita KO, knockout, ya saat bertanding kita knockout. Seorang petinju begitu dipukul dan roboh sebelum dinyatakan KO, kita hanya punya waktu 10 detik untuk bangkit. Nah, masalahnya adalah kita sudah melewati hitungan yang 10 detik tadi atau belum? Kalau sudah, berarti kita sudah terkapar. Belum, berarti ada kesempatan untuk bangkit dan bisa langsung cepat berdiri lagi. Bahkan kita bisa
memukul roboh lawan, gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau dalam 3 bulan ini kita betul-betul terpuruk, kita betul-betul knock out. Nah, berarti teman-teman kita mulainya betul-betul dari dasar. Dari dasar sama sekali. Bisa jadi sama medan perangnya, medan tempurnya sama seperti kita dulu merintis bisnis yang pertama kali. Kalau kondisinya kita knock out. Ibaratnya petinju yang dipukul KO, kalau mau menjadi juara lagi, harus mengumpulkan poin lagi dari awal lagi. Menyusun peringkat lagi. Untuk kemudian bisa menjadi 20 besar, punya kans, punya kesempatan untuk menantang si juara bertahan. Nah, dalam bisnis, saya mengilustrasikannya bahwa infrastruktur kita, ya, operating system kita, manajemen control system kita, mesin-mesin dan peralatan kita mungkin masih ada. Itu pun kalau tidak dijual ya. Karena saya melihat ada beberapa pebisnis yang juga menjual prasarana-prasarananya. Nah, berarti yang bermasalah hanya market saja dan cash flow saja. Ya, maka kita perlu menyiapkan market baru, merekrut karyawan baru lagi, dan menyediakan modal kerja lagi. Ya, jadi kita dari awal, tapi tidak dari awal banget karena sebagian infrastruktur sudah ada. Jadi kita fokusnya kepada 3 saja. Ya, market mungkin marketnya yang baru atau bisa jadi market yang lama, tapi dengan new normal seperti itu. Ya, nah jadi fokus ketiga. Yang kedua adalah kalau kita kalah angka. Kalau kalah angka, kita berpeluang untuk tanding ulang. Tidak perlu merayap lagi dari bawah. Ya, kita hanya ngedrop saja omsetnya. Kita di 3 bulan ini rugi, minus, tapi semua masih ada. Karyawan masih utuh, gitu ya. Karyawan masih utuh ya karena kemarin 3 bulan ya gaji dibayar separuh misalnya. Tapi semua masih ada. Nah, kalau semua masih ada, tentu saja percepatannya akan menjadi jauh lebih cepat. Gitu. Di sini kalau kita amati bahwa yang bermasalah hanya omset dan cash flow saja, gitu ya. Jadi SDM kita masih ada, kita hanya perlu eksekusi saja. Yang ketiga adalah orang yang tidak memilih bertanding, petinju yang tidak memilih bertanding. Dulu saya ada bicara tentang strategi post, ya. Ibaratnya kita lagi setel musik, di post saja, tidak dimatikan. Jadi tidak perlu diputar ulang dari awal, kita hanya tinggal tombol on-nya, play-nya dinyalakan lagi, tinggal kita jalan. Gitu ya. Yang keempat adalah mereka yang memilih tetap bertanding. Ya, meskipun terjadi pembatasan yang menyulitkan gerak konsumen, ya, tapi kita tetap memilih untuk jalan, gitu ya. Nah, di semua bisnis saya, termasuk juga di semua bisnis klien yang kita dampingi saat ini, memilih strategi di sini. Ya, kita tetap bertanding meskipun pengunjung hanya 1-2, kita tetap jalan untuk menunjukkan bahwa kita masih tetap eksis. Gitu, ya. Nah, yang kelima adalah menjadi juara baru. Ada juga yang dulu sebelum krisis bisnisnya biasa-biasa saja, bahkan ketika krisis malah jadi luar biasa, omsetnya jadi berlipat-lipat, gitu ya, karena memang ada momentum di sana, gitu ya. Beberapa klien kita juga ada yang berada di dalam statusnya seperti ini. Jadi dia malah menjadi juara baru. Nah, teman-teman, dari 5 tadi kita berada di mana sih? Kita mulainya dari mana? Itu yang paling penting. Sehingga kita tidak buang-buang energi, tidak buang-buang uang, dan tidak buang-buang waktu. Dari apa yang tadi disajikan oleh Coach Fahmi sebenarnya sudah komprehensif. Semua sudah ada di sana. Terutama saya menggarisbawahi dalam satu slide, ya, 7 steps of business recovery. Itu ikuti saja. Itu sudah sistematis sekali. Nah, ditambah lagi dengan teman-teman sudah dibekali dengan berbagai macam business tool yang kita pelajari di GBC dan GLC. Itu tinggal kita jalankan. Gitu ya, tinggal kita lihat. Tadi Coach Fahmi juga sudah menyampaikan ada dua urusan sebenarnya, urusan internal atau urusan eksternal. Kalau urusan internal gunakan business tool yang memang kita sudah ada, dan eksternal juga sama, tinggal pilih saja business tool yang mana. Nah,
Saya lengkapi dengan storytelling, studi kasus, case history, bukan studi kasus, case history karena dialami. Tadi pagi saya minta izin ya kepada yang bersangkutan. Saya bilang mau saya jadikan case history ya karena dia alumni GBC juga gitu ya. Saya tadi nanya, kamu alumni GBC berapa? Kalau bukan alumni nggak akan saya sebut-sebut, saya bilang gitu ya. Dia alumni GBC angkatan 40-an. Bu Redia familiar sekali. Ya, saya ambil case history ini karena situasinya berada pada saat krisis, ya, yaitu Rafita Cake, Bu Redia. Oke. Ya, nah, bisnis ini nyaris KO. Sekali lagi nyaris KO, hampir saja di knock out. Namun sebelum dia KO, dia berhasil recovery. Jadi hitungannya belum 10, jadi wasit lagi menghitung 1, 2, 3. Nah dia langsung bisa recovery. Kenapa saya katakan nyaris KO? Karena case-nya begini. Pertama, dia punya banyak stok barang. Ya, dia punya stok barang jadi, namun tidak punya cash flow, tidak ada uang cash, gitu. Ya, nah itu problem yang pertama yang sangat serius. Yang kedua, belum juga itu beres, ada masalah lagi, yaitu adalah pemilik ruko minta dia segera meninggalkan, mengosongkan ruko, padahal kontrak belum selesai. Kontrak masih ada sampai akhir tahun, tapi di tengah tahun dia suruh buru-buru keluar. Nah, saat situasi seperti ini, biasanya orang banyak panik. Nah, termasuk pemilik Rafita Cake ini, ya, Mbak Nur Rafita. Nah, pemiliknya panik, keputusannya hampir saja salah. Ya, untung waktu itu saya ada menyapa dia dan kemudian terjadi proses diskusi waktu itu. Nah, waktu itu dia berpikir begini, ya sudah, saya akan menutup toko, saya tidak akan buka lagi, dan saya akan memindahkan dapur saya ke rumah, saya mau jualan online saja. Itu keputusan yang sudah diketok, mau dijalankan. Nah, kemudian saya mencoba menenangkan dia, bahwa keputusannya, saya mengajarkan teknik pengambilan keputusan. Bukan begitu cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin bisnis. Cara mengambil keputusannya step by step saya ajarkan. Kumpulkan data, kumpulkan informasi, analisa data tersebut, saya sampai akhirnya begini caranya mengambil keputusan. Nah, sampai akhirnya datang bantuan dari Ibu Redia, dari Ibu Erita, ya, dua ma ini membantu menyelesaikan persoalan penjualan. Oke, kamu punya banyak barang, kamu tidak punya uang, sini tak bantu jualin, gitu ya. Jadi ada Bu Redia dan Bu Erita yang membantu menjualkan itu. Nah, kemudian setelah urusan penjualan beres, baru saya turun tangan. Karena saya nggak expert di bidang penjualan, gitu ya. Nah, setelah saya melihat bahwa, di proses penjualan sudah ada yang bantuin, saya masuk di sisi operation, saya meralat cara dia mengambil keputusan. Bukan itu keputusan. Saya bilang begini, kenapa tidak pindah ke ruko yang baru? Dia bilang, ruko baru mahal. Berapa mahalnya? Sekian, tidak ada uang. Saya bilang, jangan pikirkan masalah, tapi kita solusi. Saya bilang, kalau pindah ke ruko baru, katakanlah 100 juta, tidak ada uang, berarti persoalannya adalah tidak ada uang. Maka mari kita cari duitnya dari mana. Ya, jadi fokus kepada solusi, jangan fokus kepada permasalahan. Saya bilang, oke, kalau mau sewa 2 tahun, perlu duit berapa? Ketemu angka, oke, perlu 200 juta, baik. Mari kita kunci, ini jadikan sasaran antara, kita perlu cari uang 200 juta. Nah, kemudian saya tanya, kalau barang semua stok itu kita jual, ada duit berapa? Dihitung-hitung, ada duit sekian. Untuk nyampe 200 juta, masih kurang berapa? Saya bilang begitu. Masih kurang sekian, masih besar. Oke, kita masih punya kesempatan produksi lagi. Kemarin aja kita bingung mau dijual, ini begitu mau habis disuruh produksi ya. Jangan banyak tanya, produksi lagi, karena kita butuh uang 200 juta untuk sewa tempat yang baru. Nah, begitu. Ya. Kemudian setelah sasarannya ada, kita mulai dari mana? Ya, saya mengontrol sangat ketat BMW.
biaya, mutu, waktu. Semua pengeluaran dikontrol ketat. Ya, hanya pengeluaran-pengeluaran yang penting saja. Ya, hitung, budget, anggarkan. Berapa untuk gaji, berapa untuk THR, berapa untuk renovasi. Kita anggarkan. Ketat sekali. Ya, kemudian mutu. Pastikan lagi digenjot produksi seperti ini, mutu dijaga. Jangan pernah lengah. Jangan sampai ada yang komplain. Setiap ada yang komplain, segera kasih tahu saya. Kita analisi kenapa. Kita analisa kenapa komplainnya. Terus detail seperti itu. Dan kemudian dari sisi waktu. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Hanya ada 2 minggu waktu itu menjelang Lebaran. Kita hanya ada waktu 2 minggu untuk mengumpulkan sejumlah uang sekian. Akhirnya apa yang terjadi? Uang berhasil dikumpulkan. Ruko berhasil disewa dan dia tidak jadi KO, dia tidak jadi terkapar, bahkan kalau saya boleh sebut dia sekarang menjadi pemenang baru karena bisnisnya sekarang sudah sangat aman. Nah, ilustrasi itu yang ingin saya gambarkan ketika saya berbicara bagaimana kita untuk menuju bangkit ini. Gitu ya. Jadi teman-teman, starting point-nya kita harus kenali dari mana. Dari situlah kita mulai berangkat. Saya percaya teman-teman bisnis tool-nya sudah banyak. Tinggal kita mau pilih aja mau yang mana yang tepat gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung dari mana mulai menggunakan bisnis tool yang mana, nah mari kita diskusikan di sini. Mungkin itu Bu Redia. Oke, Coach. Pas ya, 15 menit ya. Tapi bolehkah ada yang kalau misalnya ada yang bertanya, Coach? Oh boleh, silakan. Oke, sebelum bertanya silakan saya buka kesempatan raise hand ya. 1 kali lagi polling, 1 menit, Cak Salim. Sambil yang lain mau raise hand, silakan Cak Salim. Polling yang berikutnya, yang ketiga. Cak Salim. Halo. Oke. Silakan. Apa yang diinginkan agar dapat diselenggarakan oleh Eminet? Silakan. Yang ingin bertanya langsung raise hand. Masih didominasi oleh pelatihan, Mak. Pelatihan dan free coaching. Insya Allah, Eminet juga akan bikin parade coaching ya. Mohon ditunggu. Support dari rekan-rekan sekalian juga dibutuhkan. Ini ada yang pollingnya jalan-jalan. Ya itu pasukannya Kak Erita itu, siapa lagi? Oke. Oke. Oke, cukup ya Maya? Cukup ya, 1 menit ya. Oke, siap. Saya kasih kesempatan untuk bertanya kalau ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, saya mau bertanya sama Pak Armala. Pak Armala masih hadir? Hadir. Oke. Pak Armala, ya. Saya tahu dan teman-teman juga tahu kesibukan Bapak, tapi mereka tuh banyak yang penasaran, pengen apa cerita atau pengen sharing atau mungkin pengen ketemu dengan Bapak. Apakah dimungkinkan untuk dalam waktu yang pandemi kayak begini untuk bertanya ke Bapak atau bertemu dengan Bapak? Yang di Jabodetabek mungkin jauh lebih mudah karena saya praktis ada berkeliaran di Jabodetabek sekarang. Gitu ya. Saya tetap beraktivitas tapi ada di Jabodetabek. Karena ya keterbatasan penerbangan. Jadi klien-klien yang di Jabodetabek atau teman-teman yang di Jabodetabek masih memungkinkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Nah, ini ada pertanyaan Pak Saiful. Dr. Saiful, silakan. 1 pertanyaan, Pak. Singkat aja. Dr. Saiful. Dr. Saiful, saya panggil lagi. Pak Saiful, SLMC. Dr. Saiful. Cak, tolong dibuka mute-nya. Halo, Pak Saiful, Dr. Saiful. Kalau nggak ada, saya tinggalin dulu ya. Pak Dokter. Oke, yang berikutnya Pak Zamzam Renovasi. Oke. Silakan. Singkat dan padat. Pak Zamzam.
Ini kenapa suaranya pada nggak keluar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Coach Armala, setelah CCG sebelum Ramadan kemarin, kamera itu kamera grounded, saya akan bertanya, terus kemudian tentang bagaimana membangun sebuah kontrol sistem. Dan setelah CCG itu, saya berusaha mengaplikasikannya. Saya sedang mengembangkan untuk membuat sebuah kontrol sistem, bagaimana untuk meningkatkan produktivitas. Dan saat ini saya terus terang bukan mengurangi SDM, tapi malah menambah SDM karena menurut saya ada beberapa bidang yang untuk mengeksekusi saya butuh resources baru. Kemudian ada resources, ada human resource yang dia dirumahkan dari sebuah perusahaan setipe dengan kami, yang kemudian kami rekrut. Nah, apakah dalam situasi ini yang tentu kita juga merasakan dampak situasi ini, tapi karena untuk mengejar produktivitas, karena potensinya juga besar, akhirnya kita merekrut lagi dan kita memperbaiki sistem kontrol kami. Apakah ini tepat atau mungkin ada tips-tips yang di aplikatif, Coach Armala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya di bidang konstruksi, developer dan konstruksi. Arif Harudin, Surabaya, di bidang konstruksi dan developer. Oke, terima kasih. Oke, apabila kita sudah punya manajemen kontrol sistem, tentu akan jauh lebih mudah untuk mengontrol produktivitas seseorang. Ya, tidak ada yang salah jika kita menambah orang sepanjang itu memang disesuaikan dengan kebutuhan. Prinsipnya seperti itu, ya. Prinsip dasar, pahami prinsip dasar bahwa kita bicara ada output, tentu ada input dan ada proses. Sepanjang keseimbangan itu bisa dijaga, jalankan, jangan khawatir. Ya, di klien-klien kami yang memang sudah secara cermat setahun yang lalu kita buatkan bisnis plan, misalnya satu klien kami di Maluku misalnya, waktu itu kami ingin meningkatkan omset dari 200 miliar menjadi 1 triliun, kami membuat strategic plan, dan kami terus buka. Meskipun ada pandemik, meskipun omset turun, tapi tetap kita buka. Kenapa? Karena resiko-resiko itu sudah diperhitungkan di dalam bisnis plan tersebut. Gitu. Jadi kalau kita mau nambah orang, bahkan kita mau buka outlet baru, silahkan. Gitu ya, sepanjang memang dari awal sudah kita perhitungkan. Apalagi kalau kita sudah punya sistem kendali manajemen atau manajemen kontrol sistem. Seperti itu ya, pedomannya input, proses, output. Bandingkan antara output dan input. Maka tidak ada yang perlu kita ragukan di dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya, jam-jam. Oke, Pak Armala, terima kasih banyak. Singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Sudah azan di daerah sini, Cak Salim. Kita bisa akhiri ya. Ustaz Armala, terima kasih. Sebelum kita menutup semuanya, kita foto bareng-bareng ya. Silakan pada posisinya. Cak Salim. Ya. Silakan. Dipakai hitungan ya, Cak Salim ya. Oke. 1, 2, 3. 1. Sudah kah? Layar kedua. Layar ketiga, silakan. Wah, ini udah lumayan nih, Mak. Sudah tampak wajah semua nih. Keempat, wajahnya enggak. Kelima juga sudah mulai banyak yang wajahnya enggak ada. 6, ke-7, ke-8. Oke, sudah, Mak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang tidak. Sebelum ditutup ada titipan pesan dari Ibu Heni ya. Oke, silakan. Buku ya. Saya share sebentar. Oke, sambil nge-share ya. Ya. Silakan dibacakan, Maredia. Oke. Ada pembelian pre-order tahap kedua bukunya Gurunda Coach Fahmi.
179.000. Free ongkir ya, ke seluruh daerah, ke seluruh alamat free ongkir. Silakan diberikan kepada para relasinya, mitranya, teman-temannya, buku yang sangat bermanfaat. Minimal ya kalau pengusaha beli 10 nggak jadi masalah lah. Oke, ditunggu langsung orderannya di Bu Heni. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangannya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.